كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi a'marina wa fi ulumina wa fi muhawalatina ila kitabika ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya rabbal alamin innaka antar rahman ar-rahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna birahmatika wa bimannika al-ikhlas wa taufiq wa sadad fi aqwalina wa fi a'malina. Kita lanjutkan masih di pembahasan tentang Jalalain, dan pada kali ini ya kita masih di pembahasan tafsirnya. Bagaimana sih tafsir Jalalain itu? Yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan satu halaman ini, kemudian kita melanjutkan ke Muqaddimah surat Al-Fatihah. Ya, tafsir Jalalain ini berarti 3 kali sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat insyaallah. Tafsir Al-Baghawi Selasa dan Kamis. Tafsir Muyassar Selasa dan Kamis. Mukhtasar fi Tafsir Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Selasa dan Kamis juz amma, Sabtu Ahad pagi juz 15. Ya. Jadi insyaallah bermanfaat mudah-mudahan dengan pengayaan tersebut. Kita lanjutkan halaman kelima. Ya, dari kalimat wa 'alal jumlah. Kok kayak gini, Bone? Dapat dari mana? Hah? Kok enggak nawarin ana? Wa 'alal jumlah Fasyuti pakai titik 2. Fasyuti qad nahaja fi tafsirihi manhajal mahalli, bukan mahalla. Manhajal mahalli, di harokatnya diubah. Min zikri ma yufhamu min kalamillahi ta'ala wal i'timadi ala arjahil aqwal wa i'rabi ma yuhtaju ilayhi wa tanbihi ala al-qira'atil mukhtalifatil mashhurah ala wajhin latif wa ta'birin wajiz wa tarki at-tatwili bi dhikri aqwalin ghairi mardiyah. Baik, al jumlah dan secara global, As-Suyuti rahimahullah qad nahaja fi tafsirihi manhajal mahalli. As-Suyuti telah menerapkan metode dalam tafsirnya sesuai dengan metodenya al-mahalli, sesuai dengan metodologinya al-mahalli. Ingat, As-Suyuti itu menafsirkan surat apa aja dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Kemudian Al-Mahalli awalnya memulai Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian melanjutkan Al-Fatihah. Ya. Di sebagian cetakan Al-Jalalain, Al-Fatihah itu diakhirkan. Tafsir Al-Fatihah paling akhir setelah An-Nas. Untuk menggambarkan ini, oh ini susunannya Al-Mahalli, ini Al-Baqarah susunannya As-Suyuti. Ada kitab namanya Hasyiatul Jamal ala tafsir Jalalain, yang disebut Hasyiatul Jamal, disebut juga dengan Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Dia memberikan hasiat atau syarah terhadap
tafsir Jalalain. Al-Jamal ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Al-Imam Syekh Al-Jamal bukan Jalal, Al-Jamal, itu beliau memulai tafsir dari surat Al-Baqarah langsung. Adapun Al-Fatihahnya itu setelah An-Nas nanti di jilid ke-10. Ya. Jadi syarahnya atau hasyiatnya Al-Jamal ini 10 jilid terhadap tafsir Jalalain. Adapun tafsirnya satu kitab ini. Ini tafsir Jalalain, tapi cetakan bagus pasti, bukan cetakan ini, ya. Ini tafsir Jalalain ini. Nah, diberikan hasyiat oleh Syekh Al-Jamal 10 jilid. Ini panjang. Baik, kita lanjutkan. Manhajnya gimana? Zikr ma yufhamu min kalamillahi ta'ala. Menyebutkan apa yang terpahami dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'timadi ala arjahil aqwal. Dan bersandar pada arjahil aqwal. Paling rajihnya, paling kuatnya perkataan-perkataan menurut Al-Mahalli atau menurut As-Suyuti. Jadi tidak menyebutkan aqwal. Ya. Tidak menyebutkan perbedaan pendapat, bukan. Persilangan pendapat enggak disebutkan. Melainkan yang disebutkan adalah yang paling rajihnya saja menurut muallif. Wa i'rab bima yuhtaju ilaih, dan memberikan i'rab. Tahu i'rab? Ini i'rab berkaitan dengan nahwu. Ini marfu atau dhamma atau ini kembali kemana, badal atau gimana? Ya, dhamirnya kembali kemana? I'rab terhadap apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya penulis merasa butuh untuk menyebutkan i'rab kalimatnya, maka disebutkan. Wa tanbihi 'alal qira'at al-mukhtalifah al-masyhurah. Tanbih yaitu memberikan peringatan terhadap qira'at. Tapi ini kadang-kadang aja. Qira'at. Ya. Beragam macam qira'at yang berbeda, namun qiraat yang masyhurah, bukan qiraat yang syadzah. Ala wajhin latif, semua itu dirangkai, dibungkus dengan lembut. Ya. Wa ta'birin wajiz, dan ungkapannya wajiz, ringkas, singkat. Wa tarkit tatwil, meninggalkan pemanjangan. Jadi enggak basa-basi, enggak panjang lah. Wah, diringkas banget ya. Bizikri aqwalin ghairi mardiyah. Jadi meninggalkan yang pemanjangan berupa penyebutan perkataan yang tidak diridhoi oleh mereka. Ya, kadang-kadang para ulama mufassirun, seperti misalnya kalau antum lihat di terutama tafsir Al-Qurtubi, semua aqwal, pendapat-pendapat ulama disebutkan. Ya. Bahkan Jibril, beberapa nama, beberapa bacaan, ada Jibril, Jabril, dan seterusnya disebutkan oleh Al-Qurtubi. Hal seperti itu nggak mungkin ada di Jalalain. Ya. Karena tafsir Jalalain ini tafsir mukhtasar, ringkas. Tetapi lebih sulit daripada tafsir ringkas. Sebenarnya tafsir Jalalain ini tafsir kelas menengah. Padahal ringkas nih. Beda antum belajar tafsir Baghawi kemarin, menengah juga sama. Jadi yang antum pelajari di sini dari tafsir itu ada berapa tafsir? Ada mukhtasar fi tafsir, itu tingkat dasar. Kemudian muyassar, itu dua-duanya tingkat dasar yang kita ajarkan di sini. Tapi sekalipun dasar, tapi pakai bahasa Arab, supaya antum terupgrade. Kalau kita pakai bahasa Indonesia terus, atau nggak pakai kitab, nanti antum nyimak itu nggak terupgrade nantinya. Baik, itu dasar banget itu. Nah, kalau udah sampai Jalalain dan Al-Baghawi, walaupun mukhtasarnya Baghawi sekalipun yang kita bahas, itu udah tingkat menengah. Ya. Kalau udah sampai tafsir Qurtubi, Tabari, itu udah tingkat lanjutan itu. Udah tingkat mahasiswanya gitu. Ini tingkatnya SMP SMA ini. Ya.
Jadi kalau kita belajar tafsir Muyassar masih tingkat SD itu ya. Baik. Wala syak, tiada keraguan, annal ladzi yaqra'u tafsirul jalalain la yakadu yalmasu farqan wadihan baina tariqati asy-syaikhaini fima fassara wa la yakadu yahussu bimukhalafatin bainahuma fi nahiyatin min nawahi at-tafsir al-mukhtalifah. Allahumma illa fi mawadhi'a qalilatin la tablughu al-'ashrata kama qila. Wala syakka, tiada keraguan bahwasanya orang yang membaca tafsir Jalalain ini la yakadu, hampir saja tidak yalmasu, lams itu memegang, hampir saya tidak mengetahui, tidak menyentuh adanya farqan wadihan, perbedaan yang jelas. Hampir tidak mengetahui adanya perbedaan yang jelas antara tarikatnya dua syekh ini terhadap apa yang mereka berdua tafsirkan. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti bergabung di sini. Tapi kalau misalnya diperhatikan, hampir saja nggak ketemu adanya perbedaan antara caranya Al-Mahalli dengan caranya As-Suyuti dalam menafsirkan. Karena As-Suyuti di sini benar-benar mengikuti manhajnya Al-Mahalli dalam menafsirkan kitab Al-Qur'an ini. Sehingga As-Suyuti di sini yang hebatnya di sini bisa mengadopsi bisa beradaptasi dengan atmosfer tafsirannya Al-Mahalli. Ya, memang Al-Mahalli ini memiliki kelebihan dari segi pemahaman dan juga perangkaian kata yang membuat banyak orang tuh berpikir. Ya. Wala yakadu yahussu, hampir saja tidak merasakan adanya mukhalafah bainahuma, perbedaan perselisihan antara mereka berdua, fi nahiyatin, di suatu sisi dari sisi-sisi tafsir yang berbeda. Jadi pokoknya seperti tidak ada bedanya antara, seperti ini jalan ini seperti satu pengarang gitu loh. Seperti yang ngarang itu satu orang tok. Ya. Allahumma di sini bukan, enggak ada artinya, enggak disebutkan artinya. Tambahan saja, illa fi mawadhi'a qalilatin, kecuali di beberapa situs, di beberapa tempat yang dikit, la tablughu al-ashrah kama qil, tidak sampai kepada 10. Ya, perbedaan antara tafsiran As-Suyuti dengan Al-Mahalli terhadap suatu kata yang sama enggak sampai 10 perbedaan tersebut. Ya. Thumma inna hadha tafsir, kemudian bahwasanya tafsir ini ghayatun fil ikhtisar wal ijaz, paling sangat-sangat ringkas dan ya sangat ringkas. Hatta laqad dzakara sahibu kashfi dhunun an ba'd ulama al-Yaman annahu qala, sampai kemudian dzakara sahibu kashfi dhunun, sahibu kashfi dhunun itu penulis kitab yang namanya Kashfi Dhunun. Ya, tentang kitab-kitab Kashfi Dhunun itu, tentang ilmu dan tentang kitab, menyebutkan dari sebagian ulama Yaman, bahwasanya dikatakan adatu huruf al-Qur'ani wa tafsirahu lil Jalalain, aku telah menghitung huruf-huruf Al-Qur'an dan juga adatu huruf al-Qur'ani wa tafsirihi lil Jalalain, huruf-huruf Al-Qur'an dan tafsir Jalalain telah dihitung. Fawajadtuhuma mutasawiyaini ila suratil Muzammil, dan aku menemukan keduanya, Al-Qur'an dan juga tafsir Jalalain, huruf-hurufnya sama kuantitasnya sampai surat Al-Muzammil. Ya. Karena nih lihat, antum kan lihat nih, ini yang merah ini ayat, yang hitam ini tafsiran. Antum lihat sama, malah kayaknya ayatnya lebih banyak daripada tafsirannya, ya kan? Tuh ayatnya lebih banyak, merah-merahnya lebih banyak. Nah, sampai surat Al-Muzammil, terus gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah surat Al-Muzammil, nanti lihat. Wa min suratil Muddathir, dari surat Al-Mudaththir, at-tafsiru zaidun al-Qur'an, tafsirnya lebih banyak, maksudnya huruf tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'an. Baru kayak gitu. Fa ala hadza yajuzu hamluhu
bi ghairil wudu. Oleh karena itu, karena ternyata setelah semuanya dilihatkan mana yang lebih banyak ayat Al-Qur'annya atau ininya, tafsirannya, hurufnya. Oh, ternyata setelah dari Al-Muzammil, dari Al-Mudaththir sampai An-Nas lebih banyak tafsirannya. Oh, berarti lebih baik tafsirannya. Berarti di sini ijtihad ulama boleh membawa ini, memegang gini tanpa wudu. Sehingga ini masuk ke dalam kitab tafsir itu menurut mereka. Ya. Tetapi kan kalau kita perhatikan yang seperti ini masuknya jadi mushaf takutnya nanti. Kenapa? Karena seperti ini. Hurufnya sebagai mushaf. Makanya tafsir Muyassar, tafsir Mukhtasar, tafsir ini itu ditakutkan dia mushaf, makanya megangnya suci. Ya. Tapi kalau cuma tafsir doang, untuk melihat kitabnya seperti ini nih. Nah, ini seperti ini. Ya. Kayak gini urutannya, ini tafsir jadinya. Bukan mushaf, ya kan? Maka ini enggak apa-apa kalau dipakai untuk tanpa wudu sebelumnya. Wa ma'a hadzal ikhtisar, tapi selagi ringkasnya tafsir ini, fal kitabu qayyimun fi babihi, kitab ini berharga di babnya, yaitu berharga di bidangnya. Wa huwa min a'dhamit tafasiri intisharan. Kitab tafsir Al-Jalalain ini termasuk dari kitab-kitab tafsir yang paling besar penyebarannya. Wa aktsariha tadawulan wa naf'a, dan paling banyaknya bergulir dan bermanfaatnya. Tafsir Jalalain yang masyhurkan di kalangan awam itu kalau enggak Ibnu Katsir, kalau enggak Jalalain, yaitu karya ulama masa lalu ya. Wa qad tubi'a miraran katsira, telah dicetak berkali-kali yang banyak, sekian kali. Wa dhufira bi katsirin min ta'aliqil ulama wa hawashihim alaih, dan telah mendapatkan banyak sekali dari ta'liq komentar-komentar para ulama, wa hawashihim alaih, dan hasiat-hasiat mereka. Hasiat itu ibarat footnote, seperti hasiat Al-Jamal. Jadi hasiat itu seperti ada matan, terus di bawahnya ada footnote, itu hasiat. Namanya hasiat. Hasiat itu beda dengan syarah. Kalau syarah itu menjelaskan setiap kata. Tapi kalau hasiat nggak mesti. Ya, setiap kata, setiap kalimat itu disyarah, itu namanya syarah. Ya. Kayak misalnya, kalau misalnya di sini ana setiap kata nanti di tafsir Jalalain, setiap kalimat itu ana terjemahin kemudian ana jelasin, ini namanya syarah. Tapi kalau hasiah itu beberapa yang perlu aja disebutkan, kemudian ditulis satu ini gitu. Ya. Kayak kitab syarah Thalathatul Usul itu syarah. Ya. Karena setiap kalimat disyarah. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara hasiat yang paling masyhur, Hasyiatul Jamal dan Hasyiat As-Sawi. Dua-duanya ini syarah yang paling sukses untuk Jalalain. Hasyiat Al-Jamal dan Hasyiat As-Sawi. As-Sawi itu mazhabnya Maliki, Al-Jamal Asy-Syafi'i. Ya. Wahuma, namun yang direkomendasikan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah itu Hasyiat Al-Jamal, ya. Hasyiat Al-Jamal, bukan Hasyiat As-Sawi. Kalau Hasyiat As-Sawi itu banyak sekali aswaja yang banyak mengkonsumsinya, ya. Wahuma mutadawilatani baina ahli ilm, dan keduanya Hasyiat Al-Jamal dan Hasyiat As-Sawi ya bergulir di antara para ulama. Wallahu a'lam. Pak, ini Pak tasrifin aja Pak, buat Bapak. Ana biarlah ana seperti ini. Gak, ini masih ada ini tuh. Anak-anak punya kitab aslinya Pak. Ini pegel banget jadi kayak gini ntar. Baik, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Sebenarnya tadinya ana pengen membelikan kitabnya langsung ini. Walaupun mahal, cuma waktu itu alhamdulillah tinggal satu di toko Al-Wadi. Kenapa? Iya, jadi sebenarnya emang pengen beli ini cetakan yang bagus nih.
Tapi ya waktu itu cuma tinggal 1. Sekiranya waktu itu ada 10, anda beli 10 insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang mau dibeliin atau enggak? Kalau masih kriyo mau beliin, awas nanti masuk bolong-bolong. Ada hafalan nanti ya. Hafalan jalan lain dihafal nanti. Baik, kita menuju ke surat Al-Fatihah. Bismillah, nasta'inu billah. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam mengkaji tafsir ini. Ya. Ini mudah-mudahan bisa berlanjut lama ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan di sini keamanan sehingga kita bisa ngadain kajian terus di sini insyaallah taala. Tapi kalaupun misalnya suatu ketika Allah kehendaki misal tempat ini sudah tidak aman lagi, bumi Allah itu luas ya. Bumi Allah itu luas. Ya di kebun juga bisa lah ya. Baik, suratul Fatihah. Di situ tulisnya gimana? Makkiyah ya. Silakan butuh ada yang baca 1 orang. Bisa baca Pak ya. Dibaca ada harkatnya insyaallah. Suratul Fatihah. Makkiyatu sab'u ayatin bil Yang keras. Makkiyatu sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha wa illam takun minha fasabi'atu غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد بسم الله. Sampai situ aja. Jazakallah khair. Tapi gimana paham? Paham maksud? Paham nggak ini? Kerasa nggak memuyasar beda ini? Kerasa bedanya memuyasar di sini. Ini ada sedikit harus dijelaskan ini berarti. Surat Al-Fatihah turun di Makkah. Itu diperselisihkan ulama nggak surat Makkiyah Al-Fatihah? Ada yang mengatakan 2 kali diturunkan. Maka disebut sab'u matsani bagi orang yang berpendapat Al-Fatihah itu diturunkan di Makkah dan di Madinah 2 kali. Di sini Makkiyah. Dan ini insyaallah yang lebih tepat. Allahu a'lam. Sab'u ayat. Jumlahnya 7 ayat. Perhatikan. Sepakat semua ulama jumlahnya 7 ayat. Bil basmalati in kanat minha. Apa maksudnya? 7 ayat plus basmalah di sini berarti termasuk dalam Al-Fatihah. Ya, seandainya basmalah tersebut min Al-Fatihah. Seandainya basmalah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya basmalah itu masuk ke Al-Fatihah, ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga arrahmanirrahim. Ayat keempat maliki yaumiddin. Ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh yang panjang itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Itu kalau misalnya bismillah disebut bagian dalam Al-Fatihah. Baik. Udah paham di situ. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Kalau misalnya antum katakan basmalah itu termasuk dalam Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina sampai terakhirnya waladdallin. Wa illam takun minha, lah kalau misalnya al-basmalah ini bukan termasuk dalam Al-Fatihah, fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhirih. Gimana? Berarti ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua arrahmanirrahim. Ayat ketiga maliki yaumiddin. Ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Ya, sahih atau enggak? Ayat ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham di sini? Baik. Berarti ada 2
pendapat mengenai apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan. Kalau antum katakan termasuk Al-Fatihah, berarti ya normal kayak gini. Ayat ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir. Kalau antum katakan basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah, maka berarti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Sementara siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Baik. Pendapat kedua ini, orang yang berpendapat kedua ini juga bercabang menjadi dua pendapat lagi untuk bismillahnya. Apakah bismillahirrahmanirrahim? Terus apa nih? Dan gini, kalau misalnya alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, berarti apa statusnya bismillahirrahmanirrahim? Gitu kan? Kok ada di sini? Nah, ini bagi misalnya antum Pak Bunora, antum mengambil pendapat yang ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Terus status bismillahirrahmanirrahim ini apa? Kok ada di sini? Gitu. Terus gimana? Apa yang antum bilang? Gimana antum jawabnya gimana Pak Bunara? Kira-kira antum mau jawab enggak? Ya udah. Nah, itu ada dua pendapat lagi. Ya, ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim di sini bukanlah ayat dari Al-Qur'an. Melainkan dia hanya sebagai pembukaan aja, bismillah aja. Sebagai permintaan aja, minta sama Allah bantuan, pertolongan. Tapi itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Ayat Al-Qur'an, tapi dia sifatnya mustaqil, independen, dan dia ditaruh di seluruh atau sebelum seluruh surat kecuali At-Taubah, kecuali di surat An-Naml. Ya, perkataannya Sulaiman. Taib. Khalas. Jadi ketika misalnya antum mengatakan ayat pertama la alhamdulillahirabbil alamin. Lah terus status bismillah ini apa nih? Antum imam mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini hanya sebagai pembuka sehingga dia bukan ayat Al-Qur'an. Imam antum mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Qur'an. Tetapi dia ayat yang independen, tidak masuk ke dalam surat manapun kecuali surat An-Naml. Kecuali juga surat At-Taubah enggak ada bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Bisa difahami sih, berarti intinya dua, tetapi jadinya tiga. Tiga di sini berarti pendapatnya gimana? Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Itu udah selesai, itu gampang itu. Berarti termasuk dalam surat Al-Fatihah. Kalau misalnya antum mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, maka ketika antum jadi imam dijaharkan baca bismillahnya. Kenapa? Karena bismillah masuk ke dalam ayat Al-Fatihah. Iya enggak? Nah, paham di sini. Kalau antum mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat Al-Fatihah, maka ini tergantung antum gimana meninjau status bismillah di sini. Ini untuk keimaman antum nanti. Kalau misalnya antum mengatakan status bismillah ini bukan ayat Al-Fatihah, benar, tapi dia adalah ayat Al-Qur'an, maka enggak masalah jika antum menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Paham enggak? Paham enggak antum? Misalnya antum misal berpendapat, ayat pertama Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Loh, berarti status bismillah ini apa nih? Statusnya antum bilang, statusnya itu adalah ayat Al-Qur'an juga. Berpahala juga kita baca. Tetapi dia independen. Tidak masuk ke dalam surat apapun, melainkan dia di pendahuluan awal surat, sebelum surat. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali juga surat An-Naml. Itu beda kasus. Nah, kalau antum memegang pendapat seperti ini, ya antum boleh menjaharkan bismillah, boleh mensirkan bismillah. Paham? Antum boleh Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Antum boleh menjaharkan, kenapa alasannya? Karena ini ayat.
Antum boleh juga mensirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa boleh mensirkan? Karena ini bukan termasuk dari Al-Fatihah. Gitu. Paham gak di sini? Agak ribet gak? Enggak ribet, biasa aja. Agak ribet Mas Ari. Tapi paham gak? Paham. Tapi itu yang kedua ya. Yang ketiga, antum sama mengatakan Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian gimana status Bismillahirrahmanirrahim? Itu bukanlah ayat Al-Quran. Itu yang ketiga, bukanlah ayat Al-Quran. Yang seperti ini berarti dia tidak boleh menjaharkan Bismillah. Gak usah dijaharkan, tapi dia disikir Bismillah sebagai adab membuka Al-Quran gitu. Dah kholas. Kayak gitu. Ini masalah yang khilafiyah seperti ini berkonsekuensi terhadap gimana menjaharkan atau mensirkan ketika jadi imam. Ya. Sehingga kalau misalnya ada di antara kita menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, jangan langsung ini berarti enggak berguru sama Ustaz Fulan ini berarti dia dari kalangan Fulan. Enggak ada kayak gitu-gitu. Ini masalah khilafiyah yang semua ulama tuh juga paham ada khilafiyah dalam masalah ini. Ini enggak berkaitan dengan manhaj ini, enggak berkaitan dengan manhaj. Iya. Enggak mengeluarkan orang kepada sunnah insyaallah. Ya, jadi ini sesuatu yang layak ditolerir. Ya. Enggak menjaharkan. Mensirkan kalau untuk imam. Tetapi bukan berarti terlarang untuk menjaharkan gitu loh. Bukan berarti kalau ada imam menjaharkan berarti dia berdosa, enggak. Tapi sunnahnya adalah disirkan untuk bismillah. Sebagaimana a'udzubillah juga disirkan. Ya, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan ayat Al-Qur'an ya. Sepakat ya? Iya, tapi itu perintah aja. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Itu sepakat. Kita sepakat itu sunnah mengucapkan a'udzubillah, tapi kita sepakat juga itu bukan ayat Al-Qur'an. Adapun basmalah kita berbeda masalah disirkan atau dijaharkan, dan kita juga berbeda masalah dia termasuk ayat atau bukan, bahkan termasuk ayat atau ayat Al-Fatihah atau bukan. Itu perbedaannya. Jadi ini masalah khilafiyah benar-benar. Yang asalnya Rasulullah tidak menjaharkannya. Dan tidak menjaharkan juga umumnya. Adapun pemahaman maksud gimana? Pemahamannya para sahabat itu termasuk dia memahami bahwa bismillah itu termasuk yang pembahasan yang seperti ini baru dia kalangan mutaakhirin, Pak. Adapun di kalangan sahabat enggak dibahas-bahas kayak gini. Ini ayat pertamanya mana, ayat ketujuhnya mana, ayat gini itu enggak dibahas-bahas. berarti apa namanya pendapatnya yang 7 ayat berarti. Yang 7 ayat, semuanya 7 ayat. Cuma Maghdubi alaihim itu yang ke-7. Ghairil maghdub itu ke-7. Itu memang sebenarnya bisa jadi itu yang lebih tepat. Itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu yang ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim. Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ibnu Taimiyah mengatakan statusnya untuk bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Qur'an independen. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ketika antum menyebutkan ayat Al-Qur'an independen, maka sebenarnya antum boleh menjaharkan, boleh mensirkan. Tapi pada asalnya disirkan, sir. Itu. Cuman enggak terlarang juga untuk menjaharkan. Maksudnya enggak berdosa gitu enggak. Apalagi membatalkan salat enggak. Ya. Baik. Khalas. Itu baru berapa kalimat itu? Ila akhirnya. Oke, sampai situ. Baik. Itu satu tema. Ya, udah dapat ya. Satu tema itu. Tema berikutnya. Ini tema terakhir insyaallah. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqul ibadah. Ana kasih tahu sebelum kita berlanjut di sini karena ini butuh penjelasan dulu. Ya, butuh penjelasan. Mungkin kita nggak bisa langsung menjelaskan langsung ke inti, bukan langsung ke kalimat-kalimat dalam jalan lain.
melainkan penjelasan brainstorming dulu. Ketika antum mengatakan Anton berkata, saya mau pergi ke pasar. Ya, Anton berkata, saya mau pergi ke pasar. Taib, ini ada SPO nggak di sini? Subjek, predikat, objek, ada nggak? Taib, SPO-nya Pak. Subjeknya saya, berkatanya predikat, objeknya adalah saya mau pergi pasar. Anton subjek pelaku, predikatnya fi'ilnya adalah berkata. Saya mau pergi ke pasar adalah objek. Objek apa maksudnya? Yaitu apa yang dikatakan, ya enggak? Anton mengatakan saya mau pergi ke pasar. Ini objeknya, saya mau pergi ke pasar. Kalimat ini objek. Ya. Sebagaimana Anton memukul wajahnya. Wajahnya objek. Ya. Taib, Anton mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, seterusnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai subjeknya. Predikatnya berfirman. Yang difirmankan adalah objek. Maka inilah objek. Terpaham di sini? Taib. Sekarang itu Indonesianya udah jelas. Gimana kalau misalnya Arabiknya? Arabiknya kalau misalnya kita qala Allah ya ayyuhalladzina amanu. Fi'ilnya mana? Predikatnya mana? Qala. Subjeknya adalah lafal jalal Allah. Sekarang apa status ya ayyuhalladzina amanu aufil bil uqud itu? Objek. Dia yang disebut sebagai maqulul qaul namanya. Maqulul qaul tulisannya apa ya? Enggak apa-apa nunggu. Maqulul qaul. Apa yang dikatakan dengan perkataan. Dia mansub fathah. Maqulul qaul posisinya fathah, objek karena dia. Maqulul qaul itu adalah objek omongan, objek yang dikatakan, apa yang dikatakan. Paham enggak di sini? Antum paham enggak? Nah, Mas Ari paham enggak, Mas Ari? Belum. Contohnya misalnya. Tadi tahu Anton yang ngomong kan? Anton ngomong apa, Mas Ari? Bohong atau benar? Anton berkata, saya mau pergi ke pasar. Sekarang kalau Anda tanya, apa yang dikatakan Anton? Nah, berarti yang dikatakan Anton adalah saya pergi ke pasar. Kalimat saya pergi ke pasar itu adalah apa yang dikatakan oleh Anton. Yang mengatakan siapa? Yang dikatakan apa? Subjeknya mana? Objeknya? Berarti ini objek. Saya pergi ke pasar. Paham di sini? Nah, berarti kalau qala Allah ya ayyuhalladzina amanu, subjeknya mana? Allah. Fi'ilnya perkataan berkata. Objeknya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Paham enggak sih Mas Ari? Pak Subitro paham? Pak Tasrifin? Tadi minta syarah sama orang ya? Jelasan dari orang. Oh iya. Mas ini Mas Bro HBS? Arti dari maqul qaul itu adalah apa yang dikatakan. Objek perkataan gitu. Jadi Anton berkata, saya mau pergi ke pasar. Kalimat ya, bukan kata. Kalimat saya mau pergi ke pasar itu adalah objek perkataannya. Apa yang dikatakan dia gitu. Antum paham? Sulaiman, siapa namanya? Dikin. Paham Mas Bro? Alhamdulillah. Oke. Baik, sudah tahu itu ya. Nah, kayaknya ini sebelum lanjut ke dalam tafsirnya, kita ngomongin ini dulu supaya clear. Udah nggak ada yang nggak paham nih. Jangan sampai nggak paham. Nah, kita lanjutkan. Wa yuqaddaru, dan diprediksikan, ditakdirkan, ya. Ditakdirkan, diprediksikan, diasumsikan fi awwaliha, di awalnya. Awal apa nih? Awal apa? Awal surat Al-Fatihah. Awal surat Al-Fatihah apa, Pak? Yaitu tergantung dari pendapat tadi. Imam antum bilang bismillahirrahmanirrahim, imam antum bilang alhamdulillah. Yang penting bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bukan perkataan kalamullah, bukan. Baik. Fi awwaliha qulu,
diasumsikan di sebelum lafal basmalah atau alhamdulillah ada lafal qulu, apa artinya? Katakanlah oleh kalian. Kalian katakanlah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau bismillah di awalnya. Atau katakanlah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham guys? Jadi ada asumsi dari para ulama sebelum bismillahirrahmanirrahim bagi yang mengatakan bismillah itu awal ayat, atau sebelum alhamdulillahirabbil alamin bagi yang mengatakan alhamdulillah awal ayat, itu adalah lafal qulu. Qulu itu fi'il apa? Fi'il amr. Katakanlah. Siapa yang menyuruh berkata? Siapa yang menyuruh berkata? Allah Ta'ala. Siapa yang disuruh berkata? Ya kita yang membaca. Jadi Allah berseru kepada kita seperti Allah Ta'ala berseru kepada kita, katakanlah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Katakan semua itu. Ya. Baik. Berarti yang berkata sekarang siapa? Kita kan? Hamba Allah sebagai subjek berkatanya, yang perbuatannya berkata. Kemudian maqulul qaulnya, objeknya apa? Surat Al-Fatihah semua ini completely. Ya. Jadi surat Al-Fatihah satu semua ini menjadi perkataan hamba. Menjadi perkataan hamba karena disuruh oleh Allah untuk mengatakan seperti ini. Ya. Jadi di sini diasumsikan, diprediksikan di awal Al-Fatihah sebelumnya adalah perkataan katakanlah wahai manusia atau jin dan semuanya lah. Untuk apa? Untuk apa para ulama berasumsi seperti itu? Berasumsi bahwasanya Allah menyuruh kita untuk mengatakan semua ini. Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Apa tujuannya? Ta'lilnya apa? Illatnya apa? Agar menjadi ya, ma qabla iyyaka na'budu. Sebelum iyyaka na'budu itu apa? Ya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau untuk perhatikan dari bismillah lah, kita anggap bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah. Dari bismillah sampai maliki yaumiddin, terus dari iyyaka na'budu sampai waladhdallin, itu dua-duanya beda. Yang pertama ini kan muji Allah. Yang kelima sampai ketujuh itu tentang hamba. Nah, tujuannya tadi diasumsikan ada qulu sebelumnya, agar sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kan dari bismillah sampai maliki yaumiddin munasiban lahu, cocok untuknya. Ya, cocok untuk hamba itu. Cocok di Belum meminta ya. sebelum diminta gimana? Ya karena wudhu kan seterusnya meminta semua itu. Meminta. Iya, sebelum meminta kan adalah memuji. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Semua ini pujian bukan? Pujian terhadap Allah. Jadi katakanlah wahai hamba, kalau misalnya mau doa, puji dulu. Nih adabnya 1 sampai 4. Ya. Jadi cocok. Bikauniha, ya, dia kaun menjadi min di antara maqulil ibad. Maqul artinya apa ya? Perkataan. Apa yang dikatakan oleh para hamba. Ingat. Jadi kita membaca Al-Fatihah ibarat kita membaca omongan kita sendiri. Ibarat kita membaca proposal sendiri. Antum kalau misalnya mau proposal kan, nggak ada antum langsung to the point. Assalamualaikum, Pak, saya tulis, saya butuh gini. Nggak ada, pasti ada apa mukaddimahnya gitu. Berangkat dengan ini, saya gini. Ya, itu proposal kepada manusia, Pak. Ya. Kalau kepada Allah kita doakan seperti doa itu kan seperti kita ngirim proposal sama Allah, kan? Maka kita tahmid dulu, selawat. Nah, ini semua menjadi kalamnya manusia. Maksudnya menjadi ini kalam Allah, tapi seperti kalamnya kita ketika berdoa. Ya, bisa dipahami sini? Bisa dipahami.
Allah menasihati kita untuk bagaimana kalau kita mau minta kepada Allah. Iya. Katakanlah seperti itu. Atau yang semacam. Tapi kalau misalnya untuk Al-Fatihah kita harus mengatakan seperti ini persis. Iya. Tapi itu jadi maksud dari satu paragraf ini. Itu adalah pembahasan kedua. Topik kedua dari. Udah 2 topik, alhamdulillah. Udah 2 topik aja satu hari ini. Jadi topik pertama tadi tentang 7 ayat tadi. Khilafiyah diantaranya kan. Topik kedua tentang takdir. Maksudnya takdir di sini adalah asumsi para ulama bahwasanya ada lafal katakanlah wahai manusia. Berarti ini menjadi manusia yang berkata dari awal sampai akhir. Iya. Taib itu aja, cukup itu aja. Udah ngerasain sekarang? Jadi yang di tafsir ini bismillah termasuk bagian. Ya, di sini termasuk bagian juga. Di tafsir mana maksudnya tafsir? Anda merasa mereka wallahu alam makainya enggak alhamdulillah di sini makainya. Merasanya karena bismillahirrahmanirrahim di sini enggak ditafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim di sini enggak ditafsirkan. Ini enggak, lihat. Di situ ada enggak? Enggak ada kan? Alhamdulillah langsung ya. Iya. Anda Nomor 2. ya itu mungkin dari pencetaknya. Di sini juga dicetakan ini bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Kedua alhamdulillah. Gitu. Mungkin kalau misalnya dari segi Suyuti atau apanya, dari sananya mereka enggak menganggap bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ini masalah khilafiyah ya. Masalah yang sangat khilafiyah di antara ulama. Baik. Menjadinya itu loh. Cocok buat hamba karena jadinya semua kalimat dari bismillah itu adalah omongan dari hamba. Jadi kan kita di ayat kelima mohon apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya itu memuji. Di sini ibaratnya bukan Allah yang memuji dirinya, tapi kitalah yang memujinya. Gitu loh. Baru kemudian kita minta. Gitu. Ini memang agak sulit menjelaskannya. Ya, tapi udah kerasa di sini. Kerasa jalan lain bukan kitab sembarang. Ya. Dan ini bukan karena emang Anda mau merumuskan, bukan, emang gini caranya. Mengajarnya kayak gini mengajarnya. Ya, makanya benar kata ulama, jalan lain ini bukan konsumsi orang yang belum pernah ngaji sebelumnya, nggak boleh. Jalan ini untuk orang yang udah biasa ngaji kayak gini. Yang biasa ngaji bahasa Arab dan semacamnya. Ya. Berat ya. Tapi ketika antum terbiasa, insyaallah bagus. Ya. Kalau antum maunya yang enak-enak doang, nggak maju. Gitu ya. Ya, barakallahu fiik. Ada yang mau tanya? Ini khilafiyah khalaf. Dia khalaf tetapi memang tidak bisa diraba secara pasti gimana para sahabat dan ini ya. Sekiranya bisa diraba ijma' sahabatnya, maka nggak perlu ada khilafiyah. Ini khilafiyah karena memang nggak bisa diraba secara pasti sahabat semuanya itu apakah mereka menganggap bismillah itu adalah ayat Al-Fatihah atau bukan. Sekiranya semua sahabat menetapkan, ketahuan sahabat berijma' Al-Fatihah itu adalah bukan ayat Al-Fatihah, bismillah bukan ayat Al-Fatihah, maka nggak bakal ada khilafiyah ini. Gitu. Iya. Kenapa khilafiyah ini tidak ada? Kenapa khilafiyah ini ada tentang basmalah itu? Karena tidak terjangkaunya kesepakatan sahabat atau para salaf mengenai basmalah ini apakah dia Al-Quran atau bukan, apakah dia Al-Fatihah atau bukan. Allah. Tapi betulnya di minta akhir. Iya. Mulai hadis itu Al-Fatihah separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Kan di situ mulainya alhamdulillah. Iya, makanya itu. Jadi dalil. Itu dalil bagi yang mengatakan alhamdulillah adalah Bismillah bukan ayat pertama. Tapi yang mengatakan bismillah juga mereka punya dalil juga bahwasanya memang tradisinya selalu ada bismillah di awalnya. Gitu.
Karena kan bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirabbil alamin itu beda. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah saya begini-begini. Alhamdulillahirabbil alamin langsung pujian, beda karakter itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi insyaallah kita sampai sini karena setelah ini mau ke kota wisata. Nanti jam 7 tapi kita makan-makan sebentar. Jadi kita enggak membahas usul fikih dulu. Insyaallah mau Ustadz Herwandi di sana. Kesini Ustaz, aman bisa. Oke, ha? Kesini. Wah, kesini kayak Ada gantinya. udah.